Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Indonesia-India yang mengakibatkan kebudayaan India mempengaruhi kebudayaan Indonesia itu merupakan suatu hal yang bisa dijelaskan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini bukanlah bangsa yang dikategorikan barbar ya. Artinya ketika orang-orang India datang ke Indonesia, maka orang Indonesia sebenarnya sudah mempunyai budaya yang cukup tinggi. Nah, sehingga ada tradisi-tradisi yang masih bertahan, tetapi juga ada tradisi-tradisi yang berubah ya, sehingga kalau kita melihat seringkali para ahli Indonesia seringkali mengatakan bahwa ada kebudayaan ya, kalau zaman dulu ada geografi yang menyebut adanya Hindia belakang dan juga ada Hindia muka. Jadi yang disebut dengan Hindia muka adalah Indianya sendiri, sedangkan Hindia belakang adalah negeri-negeri yang mengikuti kebudayaan India ya, seperti di Burma, Thailand ya, khususnya Asia Tenggara, dan Indonesia ya. Jadi di Indochina juga ada kebudayaan India, maka disebut Indochina ya. Nah, Indonesia pun termasuk negeri Hindia belakang. Nah, masuknya kebudayaan India ini memang menyajikan beberapa hipotesis yang masing-masing oleh ahlinya dianggap sebagai hipotesis terkuat ya. Nah, hipotesis yang sering disampaikan misalnya hipotesis kesatria yang disampaikan oleh Friedrich David Kahn Bos atau FDK Bos. Jadi FDK Bos ini mengatakan bahwa kebudayaan India ini bisa sampai kepada masyarakat Indonesia karena kolonisasi orang-orang India yang disertai dengan penaklukan, sehingga orang-orang India menguasai orang-orang Indonesia. Jadi proses masuknya kebudayaan India itu dipegang peranannya oleh kasta kesatria. Itu menurut FDK Bos, yang kemudian juga ditopang oleh Mukherjee misalnya. Mukherjee adalah seorang sejarawan dari India yang mengatakan bahwa kesatria yang datang ke sini adalah kesatria petualang. Nah, sedangkan Sesebereh mengatakan bahwa kesatria yang datang ini ke Indonesia adalah para kesatria yang tersingkir dari India. Nah, kemudian Muns mengatakan bahwa kesatria yang datang ke Indonesia adalah kesatria yang berasal dari bangsa Gupta yang tergusur dari India. Nah, kemudian hipotesis yang kedua yaitu hipotesis Faisa, yaitu dari Nicholas Johannes Krom atau N.J. Krom. Jadi Krom mengajukan hipotesis bahwa golongan pedagang ini berperan dalam proses masuknya kebudayaan India. Jadi menurut Krom, mereka itu menetap di Indonesia dan mempunyai hubungan dengan para penguasa Indonesia. Kemudian para pedagang itu kawin dengan wanita Indonesia, sehingga dari hubungan perkawinan itu kemudian lahirlah ya percampuran dari golongan para pedagang itu, sehingga kemudian pedagang itu bisa
menyebarkan kebudayaan India. Nah, hipotesis yang ketiga adalah hipotesis Van Leer. Van Leer ini adalah seorang ahli sejarah perdagangan di Asia Tenggara yang mengatakan bahwa dia mengajukan keberatan terhadap hipotesis Ksatria maupun hipotesis Vaisya. Jadi dia tidak setuju bahwa di Indonesia telah terjadi kolonisasi atau penaklukan, karena dia mengatakan bahwa tidak ada buktinya. Jadi tidak ada bukti-bukti yang menguatkan pendapat ya. Yang pertama yaitu pendapatnya Bos mengenai penaklukan. Jadi dari prasasti kita tidak pernah menemukan adanya berita penaklukan bangsa Indonesia dari bangsa India. Kemudian juga tidak ada pemindahan unsur sistem kasta ya, kerajinan, kemudian bentuk rumah, tata kota, bahasa, dan pergaulan. Jadi tidak ada unsur-unsur kebudayaan India yang dominan. Jadi kalau ada penaklukan, maka unsur-unsur budaya dominan India itu akan tampak sangat jelas. Nah, kemudian Van Leer juga berkeberatan kalau golongan pedagang telah mempengaruhi bangsa Indonesia. Jadi Van Leer mengatakan para pedagang ini tidak berpengaruh karena mereka hanya sebagai masyarakat yang sifatnya eksklusif. Jadi pedagang-pedagang itu tinggal di tempat-tempat yang khusus ya, yang pada waktu yang lampau itu disebut tinggal di kampung keling. Jadi kampung keling adalah kampung-kampung orang India, dan mereka tidak berbaur dengan anggota masyarakat lain. Jadi sifatnya memang masyarakat yang eksklusif. Nah, lagi pula orang-orang India ini bukan sebagai pedagang besar, tapi Van Leer mengatakan bahwa mereka ini tidak lebih sebagai pedagang keliling saja, atau juga pedagang kelontong. Jadi menurut Van Leer, pedagang-pedagang India ini bukan pedagang-pedagang besar. Nah, sehingga tidak mungkin golongan pedagang ini mempengaruhi ya, kebudayaan Indonesia, terutama yang ditopang oleh para atau masyarakat yang mempunyai peradaban dan kebudayaan yang sudah cukup tinggi. Nah, dan selanjutnya Van Leer mengatakan bahwa yang paling layak berpengaruh dalam Indianisasi atau juga Hinduisasi adalah golongan Brahmana, karena mereka datang atas undangan dari penguasa Indonesia, dan di satu sisi orang Indonesia juga tidak pasif ya, artinya mereka juga datang ke India sendiri sebagai akibat kontak perdagangan. Jadi menurut Van Leer hanya golongan cendekiawan saja yang mampu menyampaikan budaya India kepada bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia karena aktif juga mereka kemudian bisa mempelajari budaya
India yang ada di sana, sehingga kemudian ketika kembali ke Indonesia mereka juga bisa menyeleksi kebudayaan-kebudayaan yang lebih baik, ya. Jadi tidak semua kebudayaan Indonesia tergeser karena tidak ada unsur-unsur yang dominan. Nah, mengapa Brahmana? Kita lihat golongan Brahmana adalah golongan yang sangat penting karena mereka adalah para cendekiawan yang menguasai bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta ini adalah bahasa suci para Brahmana, bukan bahasa profan, yaitu bahasa kebanyakan. Jadi kalau di India itu ada ada bahasa suci, yaitu bahasa Sanskerta, dan ada bahasa profan yang disebut bahasa Prakrta. Kemudian ada tulisan suci, yaitu tulisan Nagari, atau orang mengatakan tulisan Dewanagari. Itu tulisan suci, yaitu tulisannya para Brahmana. Tetapi juga ada tulisan yang profan, yaitu tulisan Pranagari. Jadi kemungkinan besar bahwa karena prasasti-prasasti di Indonesia itu lebih banyak menggunakan bahasa Sanskerta, maka yang menguasai bahasa Sanskerta adalah para Brahmana. Tidak mungkin seorang pedagang, tidak mungkin seorang ksatria. Jadi yang mendominasi pengetahuan mengenai bahasa Sanskerta hanyalah para Brahmana. Nah, kalaupun di Indonesia ada raja misalnya yang menguasai kitab-kitab yang rumit-rumit gitu ya, berarti bisa menguasai bahasa Sanskerta. Seperti contohnya di dalam Carita Parayangan disebutkan bahwa dan juga oleh Prasasti Canggal, bahwa Raja Sanjaya adalah raja yang menguasai kitab-kitab penting agama, dan juga dia bisa menguasai, bisa menerjemahkan dengan sedetail-detailnya. Nah, ini memang kesatria, tapi kesatria Indonesia yang bisa menguasai bahasa-bahasa Brahmana, itu Sanskerta. Nah, oleh karena itu Prasasti Canggal menggunakan bahasa Sanskerta. Dan kemudian yang menonjol yang lain adalah agama. Jadi agama yang menyebar ke Indonesia pada masa hubungan India-Indonesia adalah agama Hindu. Bahkan kemungkinan yang datang lebih dulu adalah agama Weda. Jadi agama Weda, ciri agama Weda adalah menyebut Trimurtinya, yaitu Indra sebagai dewa tertinggi yang ditopang oleh dua dewa lain, yaitu Vayu dan Varuna. Jadi dewa angin dan dewa laut. Nah, sedangkan agama Hindu, Trimurtinya adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, ini tidak mungkin dipelajari oleh seorang pedagang atau ksatria, tapi yang bisa memberi pelajaran tentang agama Weda maupun agama Hindu adalah golongan Brahmana. Jadi hipotesis yang diajukan oleh Van Leer ini kelihatannya lebih rasional, dan kemungkinan inilah yang terjadi. Kalau seandainya pun ada misalnya sistem dinasti itu ya dipakai di
dalam sistem politik Indonesia itu pun hanya pada kalangan atas saja. Jadi kalangan atas ya, terutama setelah rakai-rakai itu dari penguasa di tingkat watak, kemudian untuk ke atasnya dipilih ya jabatan raja atau Sri Maharaja, tetapi kemudian Sri Maharaja itu digantikan secara turun temurun ya, dan di sini kemudian sistem dinasti yang dibawa oleh orang India ini rupa-rupanya di satu sisi diterapkan di Indonesia, meskipun sistem republik desa, yaitu pejabat-pejabat rakai itu tetap berlangsung dan kemudian dipilih yang terbaik di antara sesamanya. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.